Dari hasil pansus tersebut apa bang hasilnya bang? Bahwa lahan itu gimana statusnya? Kalau sesuai dengan apa yang kita sampaikan dengan kawan-kawan desa dulu dari dulu tadi baru kita sampaikan, hasil dari pansus tersebut memang menyatakan bahwa lahan tersebut adalah milik pemerintah Kota Bengkulu. Masalahnya apa? Karena kita menemukan ada surat tersebut perkara hartanah dan pengakuan dari kawan-kawan yang notabene waktu pembagian lahan tersebut mereka ikut terlibat di dalam tersebut. Jadi kalau itu statusnya milik Pemkot, artinya telah terjadi penjualan aset itu memang sudah bermasalah kan? Ya sih kalau begini, titiknya aset itu kan didapatkan nggak ada dengan dua cara. Kedua cara pertama didapat dari kita, yang kedua didapat kemudian melalui uang APBD atau pemerintah Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu. Nah, ketika mengeluarkan pembiayaan lewat APBD maka ini disebut aset karena kita milik daerah itu. Lumayan banyak. Bang, Tapi enak, jaksanya sangat respon dan kita apresiasi. Ternyata mereka juga sudah bekerja dengan sangat bagus. abang saat itu jadi pansus ya, Bang? Berarti ada pembahasan juga gitu Bang, dari Dewan sendiri bang. Apa aset ini? Iya dulu waktu kita masih Tahun berapa? pansus tahun 2015, 16, 17 itu kan ada pembahasan terkait masalah aset tersebut. Hasil itu bang sudah tertulis bang ya? Sudah didokumenkan dalam Dokumennya rapat sudah notulen? pasti, setiap kali ada rapat kan ada notulen. Nah, mereka notulen ini yang melakukan pencatatan apa yang disampaikan oleh pansus baik di paripurna maupun dari internal rapat anggota pansus sendiri. Saat itu bang jadi wakil ketua pansus sebenarnya. Ketua ya. ketua terus jadi wakil ketua. Anggotanya siapa bang memang? Anggotanya nggak banyak, Pak Tadi, Pak Madensi, terus Pak Minto, banyak anggotanya banyak. Bang sudah apakah Bukan Pak Kusminto, Pak Kusminto nggak masuk waktu itu. Dari fraksi PAN itu Indra Sukma. Indra semua. kalau nggak salah ketua dewan saat itu juga terjun ke lapangan ya bang? Iya, waktu itu ketua dewannya masih Ibu Erna. Vietnam. Bang, bukti bahwa notulen itu milik Pemkot itu sudah diserahkan ke penyidik atau gimana bang? Maksudnya gimana? Kan sudah ada rapat notulen saat itu memutuskan itu aset Pemkot. Nah, Itu bukti ini bukti notulen itu ada di arsip di DPR Kota Bengkulu. gitu. Sampai sejauh ini Kalau hasil temuan tim khusus waktu kita dulu lapangan itu menggunakan bahwa aset tersebut adalah milik pemerintah Kota Bengkulu. Oh, memberikan Itu dasar kepemilikannya apa? Pengakuan dari tim 9 yang waktu dibentuk ketika terjadi pembebasan lahan tersebut itu pertama. Terus yang kedua ada pengaduan ketua RT 9 atau RT 23 itu terdakwa Pak Rizal itu bahwa dia menyatakan bahwa memang lahan tersebut adalah milik pemerintah Kota Bengkulu. namun di lapangan lahan itu dibangun oleh pihak lain. Nah, ya ini kan ada proses perjalanan inilah yang pada akhirnya ditemukan oleh pansus bahwa lahan tersebut adalah milik pemerintah Kota Bengkulu. Awalnya kan tadi kan kita tidak berbicara bahwa lahan ini ada persoalan. Awalnya pansus ini berdiri karena ada keprihatinan dari kawan-kawan PNS yang saat itu belum memiliki rumah. Termasuk kawan-kawan tenaga honorer yang ingin memiliki rumah. Nah, kita cobalah lakukan inisiatif, kita bentuk pansus dengan kawan-kawan di DPR untuk melakukan penataan aset. Nah, aset-aset yang kita data ini kita coba manfaatkan, kita rekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk memberikan rumah murah kepada kawan-kawan kita PNS yang belum memiliki rumah. Waktu itu rencana awalnya. Dan seiring waktu ternyata kita temukan ada lahan di Bentiring tersebut seluas 62,9 hektar milik pemerintah daerah. Nah, kita sangat dukung waktu itu, saat itu kita pansus sangat mendukung ini bisa dijadikan lahan untuk pembelian rumah murah untuk
kawan-kawan PNS. Tapi ternyata seiring waktu tidak dijadikan pembelian rumah murah untuk PNS lewat Betaru. Ternyata dikomersilkan murni. Nah, maka pansus turun. Pansus turun ternyata selidik punya selidik, seiring waktu ditemukan bahwa ini lahan pemerintah daerah. Nah disitulah mulai ditelusuri, ditemukan ternyata ini milik lahan pemerintah daerah. Dasarnya tadi yang saya sampaikan tadi, pengakuan dari tim 9 yang notabene yang sampai saat ini masih anggota DPRD Kota Bengkulu, yaitu Bapak Sukardi, merupakan mantan kepala desa 2 periode sewaktu pembagian pembebasan lahan tersebut lewat pembagian tahun 95. Terus yang kedua, adanya surat laporan dari ketua RT Jering, yaitu saudara Rizal, datang ke pansus menjelaskan bahwa itu ini adalah hasil pansus bekerja dari situ. Lalu pembahasan kemarin itu dari Tantak Samad begitu terlibat. Oh iya. Bang, tadi ada yang menarik. Abang bilang tanah itu tadinya niatnya untuk disubsidikan bagi para PNS kota melalui Bapetaru. Ternyata hasil investigasi dari Pansus kan tidak terbukti, itu bahkan dikomersilkan. Kalau saya lihat dari kacamatanya selanjutnya itu proses itu ada nggak indikasi sebenarnya HGU-nya itu untuk PNS itu ada dana untuk subsidi, tapi ternyata tidak digunakan, tapi dia tetap diajukan ke Bank BTN. Kalau sejauh ini apakah Pansus sudah melihat hal itu, Bang? Nah, kalau hal seperti itu kita tidak melihatnya karena kita tidak mencari. Tapi yang terjadi pada saat kita turun ke lapang, timbul kekecewaan dari tim Pansus dan juga PNS. Ternyata mereka melakukan komersil penuh, komersil murni. Nah dari sini ya Pansus menelusuri, ternyata lahan tersebut adalah milik pemerintah. Nah di sini Pansus mulai bergerak. Kalau memang ini lahan pemerintah daerah, berarti ada pelanggaran hukum. Kenapa pemerintah membayar untuk pemerintah sendiri? Ini tidak boleh terjadi. Itu program kota yang gerakan 1000 rumah untuk PNS. Iya betul, awalnya itu gerakan 1000 rumah untuk PNS Yang disahkan langsung oleh wali kota, Bang. awal cerita. Abang mendengar nggak ada HGU itu dijaminkan ke BTN untuk menggelontorkan dana subsidi, Ya. tapi nyata benarnya tidak digunakan untuk subsidi. Iya itu kita dengar, makanya kita pansus, kita turun ke lapangan, ternyata mereka lewat HGU atau apa, mereka diberikan permodalan oleh Bank BTN. Nah ini yang terjadi, makanya pansus sangat kecewa waktu itu. Kita turun ke lapangan, kita lakukan selidiki dan penelitian. Nah, ternyata seiring waktu ada pengakuan, ada laporan, memang betul-betul lahan tersebut adalah milik pemerintah kota. Berapa besarannya Bang dana yang digelontorkan BTN? Nah kalau untuk dana untuk BTN itu kita secara real tidak mengetahui, karena itu rahasia perusahaan mereka kan. Dan kita juga tidak bisa masuk ke ranah tersebut. Tapi faktanya tidak digunakan Bang. Ya faktanya mereka melakukan komersil penuh. Nah ini awal penyelidikan pansus seperti itu. Kalau boleh tahu perusahaan pihak ketiganya namanya apa, Bang? Putra apa? Tiga Putra. Tiga Putra. Tiga Putra Mandiri, Bang. Tiga Putra Mandiri itu. Namun yang perlu kita apresiasi pada saat ini, ternyata setelah hasil pemanggilan saksi saya pada hari ini, kawan-kawan di Kejari Bengkulu sudah bekerja maksimal. Itu yang perlu kita tanggapi dan kita dukung bersama. Semoga proses hukum ini bisa berjalan sampai ke pengadilan, sehingga siapa yang salah dan benarnya nanti betul-betul terbukti di pengadilan. Itu yang